Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tentang Mas Gibran ya. Kita tahu belakangan ini viral tentang desakan pensiunan TNI meminta Mas Gibran untuk diganti atau mundur. Kali ini pendukung Mas Gibran tidak tinggal diam, dan kali ini pendukung Mas Gibran membalas arogansi pensiunan TNI. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu nih Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ini bawa apa ini, Pak? Ini bawa apa? Ini bawa sukun untuk Pak Prabowo. Wah, mantap. Sukun artinya selalu rukun. Wah, mantap. Sukun selalu rukun untuk Pak Prabowo. Sip. Terima kasih. Sebagai pemuda, ini adalah aset bangsa negara Indonesia. Menjadi pemimpin negeri. Memberi kesempatan kepada kaum milenial untuk menjadi pemimpin. Kami, kawan Kalbar, pemuda Kalbar, mendukung Gibran. Rasa Bumi Rata, pemuda Kalbar, mendukung milenial Kalbar siap mendukung Gibran. Gibran ini manusia nggak bermutu. Saya ngomong, waktu kami menghadap ke DPD, itu namanya Roy Suryo mengatakan, link pupu papa itu 99,99% punyanya Gibran. Dan di link itu kelihatan kalau moralnya nggak benar. Ya, tuntut. Kalau menuntut saya, tuntut Suryo. Oh, Roy serius sebenarnya. Kemudian Dr. Tipa mengatakan, kasus yang ada di link pupu papa itu, ini nih punya kelainan. Ya, kelainan apa ya? Kelainan jiwa lah kalau menurut si Pupa. Rizal Padilla ngomong, dari sisi hukum dan administrasi udah melanggar. Dan saya waktu itu mengatakan, saya sebagai praktisi melihat keterangan teman-teman tadi ini cacatnya lengkap, udah nggak pantas jadi presiden. Wakil presiden, maaf, wakil presiden. Bukan untuk membela Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Saya tidak kenal beliau, saya tidak ada kepentingan sama beliau. Tapi sebagai bagian dari bangsa ini, saya harus sampaikan pendapat bahwasanya permintaan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti wakil presiden ini perlu ditinjau secara kritis, baik dari sudut pandang hukum, logika politik maupun teori demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi konstitusional seperti Indonesia, legitimasi seorang pejabat publik termasuk wakil presiden ditentukan melalui proses pemilu yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Mas Gibran telah melalui proses tersebut dan dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi, lembaga tertinggi yang berwenang menafsirkan konstitusi. Secara teori, demokrasi bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana keputusan mayoritas melalui pemilu harus dihormati sebagai wujud kehendak rakyat. Menggugat legitimasi ini tanpa dasar hukum yang kuat tidak hanya melemahkan institusi demokrasi, tetapi juga menciptakan presiden buruk yang dapat mengganggu stabilitas politik. Jean Jacques Rousseau melalui teori kontrak sosialnya menekankan bahwa legitimasi pemerintahan berasal dari kesepakatan bersama yang diwujudkan melalui proses demokratis. Oleh karena itu, usulan mengganti wakil presiden di tengah jalan tanpa alasan yang jelas dan sah bertentangan dengan prinsip ini. Dari sisi hukum, Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara atau tindak pidana korupsi. Tanpa bukti yang memenuhi kriteria ini, permintaan untuk mengganti wakil presiden tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Selain itu, pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu adalah mekanisme utama untuk memilih dan mengganti pejabat publik, sehingga setiap upaya di luar mekanisme ini harus dianggap inkonstitusional. Dengan demikian, permintaan Forum Purnawirawan TNI tidak hanya lemah secara hukum, tetapi juga berpotensi merusak tatanan demokrasi dan stabilitas politik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan supremasi hukum, kita harus menolak segala upaya yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Stabilitas politik dan penghormatan terhadap proses demokrasi adalah fondasi utama untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan inklusif. Forum Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran dimajukan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menggerakkan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menunjukkan menurut saya, sebenarnya izinkan saya menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Ya? Pak, tadi di sambutan Bapak sempat ngomong soal munafik kekuasaan itu ada tujuannya atau ditujukan ke siapa nggak Pak? Nah, para elit kita semuanya, termasuk diri saya. Ada beberapa orang melalui sebuah podcast membuat pernyataan yang isinya menghina Mas Wapres, membanding-bandingkan Mas Wapres dengan Wapres-Wapres sebelumnya. Yang poin nomor 8 ini, kalau menurut saya sih menarik nih, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Para senior itu menganggap bahwa pendampingnya Pak Prabowo itu nggak layak gitu loh. Ya. Pak Tri kan sampai bicara, coba yuk kita simak masing-masing. Muhammad Hatta kurang hebat apa gitu kan? Ya kan? Ya kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX, orang yang dihormati, Raja Jawa, tapi bersahaja luar biasa pikirannya. Ada Malik, apa? Jenderal Umar Wirahadi Kusuma, Jenderal Sudarmono, termasuk Jenderal Trisutrisno, ya kan? Lalu Profesor Habibie, hebat-hebat semua. Jenjang, istilahnya jenjang. Iya. Apa yang mereka sudah lakukan itu semua bisa dilihat panjang. Ada bukan? Megawati di pimpinan partai besar, ya kan? Lalu Hamzah Has, siapa lagi kemudian? JK, Budiono, Maruf Amin. Terus yang ini gimana? Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Mereka berupaya menggiring opini agar masyarakat itu membenci Mas Gibran, karena mereka membanding-bandingkan dengan wapres-wapres sebelumnya. Ada wapres ini, ada ini, hebat, orang hebat. Yang sekarang kayak gitu, ngenyek banget. Emang yang sekarang kenapa Pak? Mas Gibran kenapa? Nggak sebanding dengan B.J. Habibie? Jelas nggak sebanding. Ya kalau dituduh seperti itu ya memang jauh antara Mas Gibran dengan Pak B.J. Habibie. Tapi kamu harus ingat, Mas Gibran sukses loh memimpin Solo ketika menjadi wali kota. Dan Solo sekarang terpilih menjadi kota paling toleran, paling kondusif, menjadi kota yang paling berbudaya. Pembangunan di Solo itu nggak main-main, Mas. Kalau Mas Gibran nggak ngerti apa-apa, seperti kata kamu, blow on, blow up, ya, nggak mungkin. Mas Gibran terpilih menjadi wali kota dan warga Solo itu merasa kehilangan ketika Mas Gibran menjadi wapres. Nggak mungkin, Mas. Tolok ukurnya jangan kamu bandingkan orang per orang, tapi tolok ukurnya lihat dong, pendapat rakyat yang dipimpinnya puas atau tidak. Kepuasan masyarakat terhadap Mas Gibran tinggi atau tidak. Kalau kepuasannya terhadap Mas Gibran rendah, tentu Mas Gibran tidak terpilih menjadi wapres. Sekarang ini kita tidak memilih orang pintar, Pak. Orang pintar banyak, orang cerdas, banyak orang cerdas. Tapi orang yang bisa memimpin, dicintai oleh rakyat yang dipimpin, kemudian dia memberikan sesuatu yang membuat rakyat puas, itu bisa dihitung dengan cara ngaku orang-orang cerdas, orang-orang pintar, tapi membuli, mengenyek, menghina tanpa memberikan data dan fakta. Kalian menghina orang padahal mata kalian merem. Kalian tidak mau melihat hasil kinerja Mas Gibran di Solo seperti apa. Mas Gibran menjadi wapres, kelihatan kerjanya.
Kalau boleh saya membanding-bandingkan wapres-wapres lalu-lalu sejak zaman Bung Karno sampai zaman eranya Bapak Jokowi. Kalau boleh, waduh, nggak mau saya membanding-bandingkan ya. Karena biar bagaimanapun para wapres-wapres itu patut kita hormati sebagai pemimpin negeri. Jangan kamu banding-bandingin. Kalau dibanding-bandingin saya juga bisa loh. Bisa saya. Saya tidak pernah melihat wapres-wapres kita itu kelihatan kerja. Iya, si Gibran kelihatan kerja karena dikamerain. Ini untuk membuktikan kepada rakyat yang memilih Mas Gibran bahwa Mas Gibran itu terpilih dan dia mau bekerja, mau bercapek-capekan. Gak cuma duduk doang, gak jelas kerjaannya apa. Tahu-tahu selesai masa jabatannya, dan kita nggak tahu hasil karyanya apa. Seperti wapres-wapres yang lalu-lalu, hasil karyanya apa? Sudah membuat apa buat negeri ini? Rakyat ngelihat dia kerja nggak? Ujuk-ujuk sudah selesai, ujuk-ujuk jadi wapres, ujuk-ujuk kelar. Tahu-tahu dia menikmati pensiunan sebagai wapres sampai aki-aki, dijamin oleh negara, mendapat pengawalan, tapi nggak jelas kerjanya apa. Tidak pernah kelihatan dia membantu rakyat. Dia nggak tahu dibantu disorot sama kamera. Loh, emang kenapa kalau disorot? Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat